Selamat Malam, malam, Kevin. Malam, Gus. Ya, Kevin. terima kasih atas waktu yang Selamat bersama kami di malam, Prime Time News. Prof. Burhan. Saya ke Mas Romi dulu. Mas Romi, Anda dikritik karena dianggap memperdagangkan partai, karena dianggap menyodorkan P3 kepada sejumlah tokoh di luar partai. Mas Romi, Anda sebenarnya ngapain sih? Jadi begini, sejarahnya bahwa sejak tahun 98 itu belum ada satupun partai yang sudah terlempar dari Senayan mampu kembali. Dan hari ini kita tahu P3 pada pemilu 2024 itu sudah terlempar dari Senayan. Di tengah situasi perubahan lanskap perilaku pemilih yang jauh luar biasa 180 derajat sejak tahun 98, maka effort untuk mengembalikan P3 itu maha berat. Tadi sudah ditulis oleh Metro TV sebagai kutipan dari saya langsung. Dan untuk itu saya sebagai pimpinan partai, Ketua Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan, tentu melakukan analisis yang sangat panjang. Karena saya ini di DPP sejak tahun 2002, menjadi pimpinan departemen, wakil sekjen, ketua umum 2 periode, sehingga saya menilai tidak ada lagi figur di dalam ini yang memang mampu untuk menghadapi effort yang maha berat itu. Kita tahu persis PLT Ketua Umum yang sekarang Pak Mardiono itu kader dari bawah. Beliau mulai dari DPC Cilegon, kemudian masuk ke DPW Banten, kemudian menjadi wakil ketua umum saya, kemudian menjadi PLT Ketua Umum. Toh itu pun ya yang secara logistik Pak Mar itu juga memiliki kekuatan, ternyata 2024 kemarin kita kalah bersaing dengan partai-partai lain. Tentu banyak aspek ya, bukan hanya ketua umum saja. Nah, karenanya memang kemudian saya mencoba untuk mengkontraskan analisis ini dengan kebutuhan partai, dan saya lihat beberapa tokoh dari luar sangat mungkin untuk memimpin P3 ke depan. Kita tahu bahwa hari ini apa yang sudah disampaikan oleh Bung Henry Satrio tadi sangatlah benar. Saya sudah menyampaikan juga di beberapa kesempatan, hari ini biaya politik sangat tinggi, sehingga logistik itu menjadi salah satu faktor yang penting untuk pertarungan sebuah kesempatan politik. Dan kita tahu juga bahwa hari ini toke saja tidak cukup, artinya logistik saja tidak cukup, tetapi tokoh juga menjadi sangat penting. Yang ideal tentu adalah tokoh sekaligus toke istilah saya. Jadi dia memiliki elektabilitas, popularitas sebagai tokoh di satu sisi, tetapi dia juga memiliki kecukupan logistik yang memadai. Tetapi mencari tokoh seperti itu tidak mudah. Itulah kenapa kemudian kita tahu persis 2004 Pak SBY itu hanya berbekal ketokohan saja. Saat itu kemudian mendapat dukungan terbesar untuk sebuah partai politik yang pertama kali ikut pemilu dibandingkan partai-partai lain yang datang sesudahnya. Kenapa? Karena ketokohan. Nah, tentu kita mencari itu. Ketika saya bertemu dengan beberapa tokoh, saya menyampaikan bahwa ada 3 peluang konstitusional yang bisa digunakan sebagai prospek. Pertama, bahwa PT berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2029 itu ditetapkan antara 1 sampai 1,5%. Ya. Tentu ini peluang konstitusional. Artinya dengan angka 3,8 kemarin itu P3 sudah bisa masuk tahun 2029. Yang kedua, presidensial threshold sudah ditetapkan 0%. Dan ini tentu juga peluang untuk sebuah ketokohan bisa mengangkat dengan kotel efek ya, dengan efek ekor jas untuk bisa mengangkat sebuah partai politik yang dia pimpin. Dan yang ketiga adalah kenyataan P3 ini di tingkat kabupaten kota suaranya masih 8,3 juta. 2,3 juta lebih besar dibandingkan dengan threshold yang kemarin menjadi syarat 4%. Hanya nasionalnya saja yang kita kemarin itu 5,8 juta, sehingga kita kurang lebih 182.000. Sehingga saya bisa katakan bahwa 3 peluang konstitusional ini sebenarnya sangat membuat P3 masih sangat seksi untuk bisa kembali ke Senayan ke depan. Berbeda dengan partai-partai lain yang kemarin-kemarin terlempar dari Senayan. Tetapi ini harus berada di tangan yang tepat. Dan beberapa nama yang tadi sempat disebutkan, termasuk Gus Ipul, termasuk Pak Dudung, itu adalah tokoh-tokoh bangsa yang sudah sempat berdiskusi, bukan hanya dengan saya, tapi juga dengan beberapa pengurus P3 yang lain. Kalau yang terekspos hanya saya, ya karena saya menyampaikan. Dan Pak Dudung malah sudah cukup intens, beliau sudah sempat bertemu dengan sejumlah DPW partai sampai dengan Lebaran kemarin. Tetapi memang kemudian kita memahami ada alasan-alasan yang disampaikan oleh Pak Dudung setelah Ramadan kemarin, beliau menyatakan untuk cooling down, dan saya kira kita menghormati pemikiran itu, termasuk Gus Ipul.
Ya, Dan juga bukan baik. hanya mereka berdua, tetapi juga tokoh-tokoh yang lain. Tetapi yang ingin saya Oke. katakan adalah bahwa dua partai ex Orde Baru, Golkar dan PDI Perjuangan, waktu itu PDI, itu bertahan dan hari ini masih menjadi ranking 1 dan 2 secara nasional. Kenapa Ya. P3 tidak? Nah, sehingga ini yang ingin sebagai kader partai saya coba untuk dengan segala effort yang kami miliki hari ini untuk mengajak putra-putri terbaik bangsa untuk memimpin partai. Betul, bahwa insentifnya adalah putusan MK kan tadi sudah saya sebut sebagai peluang konstitusional yang ketiga, di samping angka parliamentary threshold yang 1 sampai 1,5% dan kenyataan bahwa P3 pada tingkat DPRD kabupaten kota angkanya masih 8,3 juta. Yang kedua bahwa modal sosial yang dibutuhkan itu memang didapatkan dari tokoh dan hari ini yang namanya tokoh itu rata-rata adalah pejabat publik. Saya perlu sampaikan, buat seorang yang memang sudah menjadi pejabat publik, nggak jadi pejabat publik lagi, itu bikin konten aja kerepotan, Mas Burhan. Apalagi kalau dia tidak punya jabatan publik sama sekali. Kecuali dia digital kreator ya, dari awal begitu. Tetapi saya ingin katakan bahwa kami sebagai partai yang berada di dalam koalisi pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran, itu secara politik tentu fatsunnya tetap meminta pamit atau izin begitu ya tentang siapa-siapa yang memang kelak akan menjadi ketua umum P3. Tetapi tentu ketika kita baru mengadakan pembicaraan, baru sekedar formalitas kita berkunjung, tentu belum pada tempatnya kita untuk meminta izin kepada Presiden. Mhm. Tetapi pada saatnya nanti nama-nama yang memang secara pribadi sudah berminat, nah tentu akan kita tanyakan kepada Bapak Presiden, meskipun secara formal itu tidak perlu. Dan saya tahu persis gaya berpolitik Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, itu bukan tipikal presiden yang kemudian Oke. mencampuri urusan partai lain karena beliau juga ketua umum Ya. partai. Beliau orang yang sangat menghormati independensi dan rumah tangga partai lain dan sudah beberapa kali komunikasi kami lakukan tentang itu meskipun tidak langsung tetapi paling tidak dari orang-orang yang kami mendapat jaminan itu orang-orang yang Oke. terdekat dengan Baik. beliau itu memang Kita menyampaikan akan tunggu nanti sedemikian. siapa kemudian Nah, yang tokoh yang kedua, saya juga mau akan. mengkoreksi bahwa tidak pernah dalam posisi Pak Jokowi dalam beberapa waktu belakangan itu juga ditawarkan untuk menjadi ketua umum, sama sekali tidak. Karena Baik. pada saat Oke, saya Mas beberapa Romi. kali berdiskusi, ya, saya berdiskusi dengan siapapun termasuk dengan Pak Jokowi ya, di bulan Desember, Januari, Februari itu. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.